dari tasnya. Yang pertama saya ucapkan maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain semuanya, dan para wartawan juga. Maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti ya supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Oke. Ini memang makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam 7:30 apa jam berapa, jam 7-an ya, jam 7-an. Saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja. Karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu loh, berpositif thinking ada keajaiban Allah gitu. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nabinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada, tapi saya tetap positif thinking ya kan. Boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang ibu ya. Aku berharap ya Allah biarkan semua orang pada yakin semuanya, tapi saya yakin kalau engkau menghendaki ya itu. Makanya saya di perjalanan saya kuat untuk menjemput Gusti, karena saya berharap, saya zikir terus berharap ya ada keajaiban Allah, dan ada keajaiban Allah ya, kalau berkehendak kan semuanya bisa kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana itu benar-benar nggak ada, dan ya saya nggak percaya ya, sumpah lagi sih. Penyebabnya mungkin apa kata dokter mungkin Bu? Pusing, sempat pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit gitu, pusing terus setelah diagnosa dokter saya nanya itu katanya ini tensinya tinggi, terus jadi ke jantung. Tapi sebelumnya sempat mengeluh nggak ke ibu? Nggak ada, dia di Jumat itu kan bilang, Ma, aku pulang hari Minggu. Mas kamu mau kemana? Nih siang ini aku mau acara sama Neru. Ya ke Neru. Nah dari situ terus katanya ke Neru juga. Terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Udah dari meeting di situ baru dia ke Bandung. Ngapain Mas ke Bandung? Podcast mah ya. Oke, sampai ketemu Jumat, sampai ketemu Minggu. Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Makanya saya ya nggak percaya. Tapi memang sebelumnya belum ada riwayat sakitnya, memang nggak ada sakit. Nggak pernah sakit sih. Nggak pernah sakit ya. Saya memang karena overweight itu ya, berat badannya itu, aku cuma bilang jaga pola makan ya Mas, aku bilang gitu. Bang nggak usah senyum ya, jadi aku bilang makanya buat teman-teman semua ya, tetap harus jaga pola makan ya, harus banget itu, karena tensi, kolesterol, asam urat itu semuanya dari kelebihan dan berat badan itu bisa hitungan waktu. Dan ini tolong ya, ini semua harus berterima kasih sama Gusti. Saya menyampaikan ya, jangan alah gue sehat, itu hitungan waktu. Dari tahun 2012 saya konsultan nutrisi juga, pasti itu. Jadi tolong jaga berat badan ya gitu ya, sesuai dengan tingginya. Pokoknya jaga berat badan, banyak makan sayur dan buah, jangan makan malam, jangan tidur malam sering-sering, karena fungsi hati itu saat menyaring darah. Dipaksa kerja, batasi, paling telat itu jam 11, jam 12 sudah tidur, pagi baru bangun subuh, mending kerja jam 3 itu. Tolong buat semua teman-teman jaga, jangan sepelein hal ini. Memang bahwa itu memang takdir betul, tapi lebih baik kita menjaga gitu. Itu aja sih dari saya, terima kasih buat teman-teman. Boleh dijelaskan? Ada firasat nggak sih Bu, mungkin keluarga yang merasakan atau apa mungkin? Ya saya anaknya kan ceria banget ya, jadi firasatnya itu waktu lebaran aja. Nggak boleh kata merah Bu, agak Dia kan sangat sibuk, tapi waktu itu mamahnya bilang lebaran ini ayo kita keliling, bahkan saya nggak ke kakak saya juga nggak ke saya, tapi ke rumah orang-orang tua saudara-saudara kita semua. Jadi keliling sampai ke Serang Banten, ke Bogor, semuanya. Jadi kita tapi nggak pernah tahu itu akan terjadi. Ya
yang sisi positifnya lagi ternyata Gusti itu udah merencanakan banyak untuk mamahnya, dan nanti di hari ulang tahunnya seperti apa udah disiapin semua. Kalau Allah berkata lain ya sudah. Terakhir dia bilang, "Ma, ini kan lagi renovasi kamarnya, habis ini aku renovasi kamar mandi, habis ini aku renovasi itu yang kamar tamu mana nanti tak kasih AC, Ma," gitu. Terus pokoknya aku hanya mau fokus sama dia, sama mama itu. Insya Allah, Sebagai anak sosok seperti apa sih Bu? Nggak pernah bikin sedih, selalu bikin ketawa, selalu bikin bahagia, nggak pernah bikin sakit hati apalagi, nggak pernah. Selalu kita kalau ngumpul itu yang ada ketawa bahagia, ketawa bahagia. Jadi dia nggak pernah dua sisi, tapi selalu satu sisinya itu pasti bahagia, bahagia dan bahagia. Dari zaman kecil Gusti itu kecil itu nggak pernah ya, saya kan punya hati ya, saya nggak pernah bikin pusing sama mereka berdua. Anak-anak yang benar-benar ini anak-anak yang benar-benar saya nggak pernah seperti punya anak Cornel Indra atau apa nggak ada. Gusti itu di saat saya jatuh dulu dia tak suruh nyari duit ya, dia ngelesin dari SMA itu udah ngeles karena saya turun. Gusti sudah mulai cari uang di situ. Dia sambil sekolah waktu itu boarding school. Jadi ini dia udah mulai ngelesin vokal. Jadi dia udah kerja mandiri. Masya Allah, ini berpulangnya banyak banget yang melayat, banyak banget yang berduka, dan juga karirnya lagi sedang naik daun mungkin Ibu. Iya itu ya, makanya aku bilang ampuni aku ya Allah, aku menangis ya, menangis bukan saya karena memang ini semua sudah takdir ya, sudah takdir, tapi ya wajar lah ya seorang ibu kehilangan gitu ya. Tapi saya akan berpikir bahwa ini semua yang terbaik untuk Gusti, karena Gusti sudah diambil yang punya gitu. Makasih ya, maaf lahir batin ke Gusti. Ibu terakhir tadi Ibu dengar kabar pertama kali dari siapa? Terus almarhum di kamar mandi sedang mau apa? Sedang berwudu kah atau apa? Langsung dokter yang menghubungi. Ada temennya tapi nggak jelas, saya nggak mau tanya-tanya. Oke. Doanya Bu untuk Gusti. Oke Bu, makasih buat banyak Bu.